Ya, pokoknya ya jadi Om Randy ini mengalami ada titik balik berjumpa dengan Tuhan saat ikut kaum muda di camp kaum muda ya, dan juga ikut kebaktian kaum muda setiap Sabtu sekarang jam 5. Dulu kalau dulu itu jam berapa? Jam 4. Jam 4. Iya. Ya, lupa. Udah lama sekali. Ya, jadi adik-adik semua, kalau adik-adik saat ini sedang bergumul gitu ya, kok bisa setia, sungguh-sungguh, itu salah satunya juga ada karena ada komunitas ya Om ya. Komunitas, jadi buat adik-adik yang mungkin usianya sudah kelas 6 SD ke atas, belum datang kaum muda, setiap hari Sabtu jam 5 sore adik-adik bisa bergabung di sana karena di situ ada komunitas, ada firman Tuhan yang lebih bisa menguatkan kita sehingga kita bisa tetap terus sungguh-sungguh setia melayani Tuhan, mengikut Tuhan. Ya, itu sedikit dari kesaksiannya dari Om Randy sampai dia bisa sungguh-sungguh dan setia melayani sampai sekarang. Nah, ini Om, ada pertanyaan dari adik-adik di sini. Om baca Alkitab berapa kali sehari? 1 kali sehari saja. Cuman mengikuti Alpet. Ada yang punya Alpet, nggak punya Alpet di sini? Semua pakai Alpet ya? Ya. Situ. Dari kecil belajar Alpet, Alkitab per tahun. Satu tahun kita habis. Iya. Berapa pasal tuh dilanjut lagi? Berapa pasal? Ikutin Alpet. Di Alpet itu ada ininya ya, ada pasalnya. Jadi adik-adik yang belum punya nanti bisa minta ke guru kelasnya masing-masing. Betul. Ya. Kalau perjanjian baru, agak males nengeri ya, karena itu ayat-ayat di bisa ya. Terus mending per pasal. Jadi perjanjian baru baca 1 pasal yang kita nginjil ya. Kalau yang lain-lain ikuti Alpet. Jadi agak sedikit. Ya, agak lebih cepat jadinya. Dikit. Ya. Oke. Itu pertanyaannya. Jadi mungkin itu juga menjawab salah satu caranya. Ada pertanyaan berikutnya, cara mengurangi sifat jelek walaupun sudah tiap minggu ke gereja. Mungkin salah satunya dengan membaca Alkitab setiap hari gitu ya. Salah satunya. Coba Om jawab dulu nih. Mengurangi sifat jelek walaupun sudah tiap minggu ke gereja gimana Om? Selain baca firman Tuhan setiap hari. Ya, kalau Om ini dulu diajar itu karakter kesabaran jadi. Itu cukup lumayan lama jadi ya, cukup lumayan lama. Walaupun sudah ke gereja sekolah minggu, di Kupang, ke Baru, ikut kaum muda, cuman muncul lah jadi sifat karakter marah gitu. Dan benar-benar diuji, walaupun udah baca Alkitab tiap hari, berdoa, tapi pengujian dari Tuhan itu bukan 1, 2, 3 kilo terus, tapi diujinya 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo. Jadi dilatih terus sampai satu titik lolos. Tapi apakah bisa muncul lagi? Ya kalau uji lebih berat lagi, muncul lagi. Tapi diuji lagi, belajar lagi satu. Yang penting setiap kalian mengalami kekalahan, kalian harus mengevaluasi diri. Jadi jangan sampai kalah, Tuhan minta ampun selesai. Tapi evaluasi diri, kenapa ya kok kalah? Oh iya, karena lagi-lagi ini kurang berdoa. Akhirnya pada waktu diserang, mulai timbul. Iya, ternyata pada level ini aku masih kurang. Kurang kalah gitu ya. Oke, Tuhan berikutnya kalau Tuhan uji lagi, aku harus menang. Dan akhirnya lama-lama berubah jadi lebih baik. Jadi bukan soal lama atau banyaknya baca Alkitab aja, tapi praktek firman Tuhan yang sudah kalian baca. Dan prakteknya itu nggak dipraktekkan di kelas 1 SD, kelas 2 SD aja. Sama Tuhan itu dinaikkan terus. Dan itu akan membuat karakter kita makin berubah. Itu sih sedikit. Ya, itu jawabannya ya. Jadi buat pertanyaan ini senang ya, harus diuji itu senang. Harus diuji itu senang karena membuat kita jadi semakin terlatih. Ya pokoknya kalau misalnya kita kalah, mungkin hari itu kita kalah, ya kita minta ampun, bertobat sungguh-sungguh, kita evaluasi apa yang jadi kelemahan kita sampai kita
bisa mengulangi lagi sifat jeleknya kita yang dulu mungkin sudah lama hilang kok muncul lagi ya. Ya pokok kita mau evaluasi, kita bertobat sungguh-sungguh, ke depan pasti kita akan bisa jadi lebih baik. Amin. Puji Tuhan ya. Lalu ini ada pertanyaan ini banyak, jadi saya coba pilih ya Om ya. Itu mirip. Nah ini ada pertanyaan, siapa sih yang jadi inspirasinya Om buat ke gereja? Kan Om dulunya ikut geng, kok bisa sampai di gereja? Gimana Om? Ini sama ya mestinya. Ya inspirasinya nggak ada yang menginspirasi saya, karena terpaksa ke sekolah minggu awalnya, jadi bukan langsung. Ya. Jadi mungkin karena adik-adik di sini kan juga rata-rata ke gereja ikut orang tua. Jadi mungkin yang penting itu harus punya komitmen kesetiaan. Ya meskipun ya nggak ada yang menginspirasi sosok yang secara langsung gitu ya. Tapi kalau kita mau berkomitmen setia, Tuhan pasti akan ubahkan kehidupan kita setahap demi setahap, selangkah demi selangkah ya. Oke. Harus punya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kalau perjumpaan dengan Tuhan itu berarti jadi pendeta ya? Nggak selalu dong. Pendeta kan perjumpaan dengan Tuhan. Oh iya, pendeta perjumpaan dengan Tuhan singkatannya. Ya, jadi kalau jadi pendeta itu kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Iya, itu titik balik kalau adik-adik. Pokoknya komitmen setia dan satu ketika jadi pendeta, bukan jadi pendeta beneran tapi perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya bisa diubahkan. Ya, puji Tuhan. Nah, ini pertanyaan berikutnya Om. Aktif. Mungkin di sini ada adik-adik yang mungkin belum semua anggota keluarganya percaya sama Tuhan Yesus. Nah itu kan lingkungan juga berpengaruh ya. Bagaimana caranya supaya bisa tetap jaga komitmen setia sama Tuhan, padahal keluarga belum sungguh-sungguh ikut Tuhan atau bahkan belum kenal sama Tuhan Yesus? Gimana Om? Ya. Papanya Om juga dulu tak kenal Tuhan, masih merokok juga, dan pemarah juga. Jadi lingkungannya memang tidak mendukung untuk pertumbuhan rohani. Tapi di sini Om belajar. Pada waktu ini Om sekilas merefleksi di tahun-tahun itu ya, sangat penting untuk ikut ke sekolah minggu di hari Minggu itu dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu itu ngefek kan dia. Saat itu Om pada waktu sekolah minggu di Dorokopang, di sekolah minggu baru, kalau sekolah minggu baru nggak bisa ngomong-ngomong sendiri karena lingkaran itu kalau ngomong-ngomong kan nggak enak ya. Gini ya. Di Dorokopang itu juga ada depan seperti ini, tapi ruang lingkupnya lebih kecil. Dan itu Om dengar sungguh-sungguh. Walaupun pulang dari situ nakal adik-adik, karena ikut temen gitu ya, masih ada nakal-nakalnya. Tapi di situ Om dididik pelan-pelan. Pengikisan karakter yang jelek itu dikikis terus-menerus. Dan diajar di tempat kita kan baca Alkitab dan berdoa. Itu ngefek banget. Ada satu rem rohani yang membuat Om akhirnya tidak kehilangan dosa dalam keluarga, di dalam teman-teman Om yang lain. Jadi kalau kalian kasih makan terus rohani kalian dengan hal-hal yang gak bagus, gak akan kuat dengan lingkungannya seperti itu. Jadi kasih makan dengan giat, dengan rajin makanan-makanan yang bermutu rohani kalian, firman Tuhan, sekolah minggu, ibadah, kalian akan kuat pada waktu menghadapi lingkungan yang gak enak. Apalagi di kuliah loh. Itu keluarga mungkin papa mama kalian gak akan lah ngajarin kalian yang jelek, senakal-nakalnya orang tua. Tapi kalau di dunia perkuliahan itu jangan. Om mengalami kan? Ayo coba diterangkan waktu kuliah dulu. Sekalian Om yang nanya ibu. Jangan dong. Oh jangan. Ya jadi kalau misalnya ini ya Om ya, keluarga belum setia ya dari kita pribadi ini. Iya. Harus punya kesetiaan, komitmen. Ya datang sekolah minggu seperti ini kelihatannya pagi-pagi capek gitu ya, tapi kalau dengan setia sungguh-sungguh dilakukan
Ya, meskipun mungkin setelah pulang dari tempat ini kayak kesaksiannya Om Randy, ya nakal-nakalnya masih ada. Gak apa-apa, tetap setia, tetap sungguh-sungguh, baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Lama-kelamaan sifat-sifat yang jelek tadi, karakter yang jelek, kenakalan-kenakalan kita akan semakin dikikis. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kita, maka hidup kita akan diubahkan, berubah 100% seperti Tuhan Yesus, ya. Puji Tuhan. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Pernah nggak merasa takut dan mungkin putus asa gitu ya, pada waktu berusaha untuk setia ikut Tuhan, tetap melayani, tapi kok pergumulan itu banyak gitu. Pergumulan masalah itu banyak banget. Pernah nggak merasa putus asa, hilang pengharapan gitu? Coba dong ceritakan. Kalau putus asa sih belum pernah ya, tapi mempertanyakan itu pernah. Pernah mempertanyakan karena makanya tadi kan saya bilang kan pada waktu khotbah tadi, dengar khotbah tentang masa depan, tentang Tuhan Yesus tolong, itu rasanya enak ya, membangkitkan emosi. Amin, amin. Tapi pada waktu menjalani yang sesungguhnya, manusia kita ini timbul, dan itu pengujian yang sesungguhnya sebetulnya. Pengujian sesungguhnya, komitmen kita diuji sama Tuhan. Beberapa kali termasuk saat ini pernah sekali mempertanyakan itu, tapi Tuhan tegur enggak lah, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap ini. Karena kadang itu merasa loh, aku ini sudah melayani, aku sudah seperti ini, tapi kenapa apa yang aku ingini, padahal keinginanku bukan keinginan yang jahat, keinginan yang jelek, tapi Tuhan kok belum kasih gitu kadang. Pernah satu kali ini sudah ngajar anak-anak teman-temannya di kuliah, tak ajari tugas-tugasnya, juga bantu adik teman-temannya lulus kabeh. 5 anak, 4 lulus, 1 ini gak lulus, sampai nilai D. Dan itu dosennya jadi nakal dosennya. Ya bukan nakal, itu waktu itu pikirannya kalut. Aku dari SD, SMP, SMA gak lulus. Semester 1 kuliah gak lulus dasar pemrograman komputer. Padahal yang bikin ujian tes akhir komputer tuh yang bikin. Bikin Pixar Tycoon. Tak pelajari itu Visual Basic, itu pemrograman. Bisa belajar dan dosennya seneng. Dilulus 4-4-nya yang bikin gak dilulus. Dapat D. Tak pertanyaan Tuhan, kok gini Tuhan, kok gini? Kok Tuhan gak tolong? Yuk mempertanyakan, tapi penting sekali lagi ibadah. Pada waktu di kaum muda pelajar waktu itu dikasih lagu tentang apa tuh sukacita ya. Dan gitu. Sukacita surga. Yensi itu WL, jadi dia tahu dengan nada-nada itu. Itu kata-kata terima sukacita surga itu nancep itu. Sukacita surga itu masuk lo dalam hati, terima. Dan orang terima, ya udahlah Tuhan. Kalau memang disuruh ngulang, Tuhan izin melewati pengulangan ini, bayar lagi SPP-nya, ya sudah. Uang sekolah, ya sudah. Jalani. Ternyata saat itu tidak dikasih nilai D. Pada waktu baca hasil studinya itu, dari D itu dirubah jadi B. Ya, puji Tuhan, B bagus. Ya, meskipun tidak A, bagus. Tidak lulus saja dia. Tidak lulus. Tapi satu kali pemimpin di semester akhir, semester 6 atau 7, itu itu nggak tahu apakah ini ada unsur keinginan yang salah atau keinginan yang benar. Di semester 7 itu kan ada kuliah disuruh milih pelajarannya. Milih pelajaran teknik peramalan. Padahal sing lain itu milih pelajaran analisa keuangan gitu-gitu. Milih teknik peramalan. Gak tahu mikir apa ya. Tak lingkari itu 2 SKS. Masuklah pelajaran.
Ternyata yang ada di situ adalah juara 1 teknik industri Petra, juara 2 teknik industri Petra. Jadi IPK tertinggi kedua, IPK tertinggi ketiga. Cuma IP itu nilai cuma 3 ya, nggak sampai 10 besar. Karena waktu itu yang lulus itu anak Sinui juara 1, anak Fratera juara sekian, anak Petra Manyar juara 1 dan 2 dan 3 masuk teknik industri semua. Waduh, kok gini rasanya angin pelajaran ini. Beneran ada dia, susahnya minta ampun ada dia. Dan Om dapat nilai E, nggak lulus. Nggak lulus aja. Dan Om, Tuhan, kalau ini Tuhan, Om nggak, Tuhan, aku nggak mau ulang lagi Tuhan. Aku tak kasih nilai yang gampang ya Tuhan ya. Dan Om akhirnya milih yang gampang, analisa pasar. Dan itu gampang dapat nilai A atau B plus, lulus. Itu Om nggak lulus gara-gara itu dilewati sama Tuhan, benar-benar gak dikasih lulus. Tapi Om belajar Tuhan, bukan gak belajar. Om belajar, tapi dilewati tidak lulus. Ya. Ya, kadang-kadang memang ya intinya waktu kita putus asa gitu ya, kita harus tadi disebutkan harus tetap setia dengan ibadah, ya, tentang kaum muda. Tuhan bisa bicara lewat situ, lewat lagu ya Om ya. Jadi kalau kita mungkin sedang mengalami situasi yang tidak baik, tetap setia sama Tuhan. Tuhan bisa menguatkan kita lewat berbagai cara. Kalau sakit dipaksa apa? Kalau anaknya yang sakit dipaksa apa? Selain obat dipaksa apa? Dipaksa berdoa, makan. Iya kan? Iya. Jadi kalau kalian sakit-sakitnya kalian, rasanya sumpah-sumpahnya, paksakan hatimu untuk berdoa dan baca Alkitab. Justru di saat awal-awal mungkin memaksakan diri, di situ Roh Kudus hadir dan hati yang penat itu bisa jadi sukacita. Jadi jangan malah jauh, tambah jatuh, malah tetap harus mendekat sama Tuhan. Paksa memakan aja. Betul. Ya. Puji Tuhan. Berikutnya ini mungkin satu pertanyaan lagi ya, karena waktunya sudah nggak cukup lagi. Pertanyaan yang terakhir untuk kesimpulannya juga, Om. Jadi apakah ketika kita berkomitmen sama Tuhan, lalu hidup kita itu jadi enak terus gitu? Nggak ada mungkin ada tantangan, tapi pasti kita akan diberkati, pasti kita akan dapat mungkin juara, dapat promosi mungkin gitu ya. Apakah pasti seperti itu ketika kita berkomitmen dan setia sama Tuhan? Nah ini ya, mau katakan satu hal di sini. Masa depan yang indah dalam Tuhan menurut kita itu belum tentu menurut Tuhan itu sama. Dan Om mengalami satu kejadian sederhana pada waktu sekolah. Karena zamannya kalian sekolah, Om mengalami sekolah juga. Satu titik pada waktu mau lulus kuliah, jadi Om ini harus ikut tes TOEFL. Minim tes TOEFL yang di situ itu kalau nggak salah 450 mungkin, saya lupa, atau 500 nilainya. Tes bahasa Inggris. Dan Om itu awalnya tak pikir Inggris ya sudahlah, pokoknya dikenal ya, grammar begitu kan, past tense, present tense, future tense, Om hafal, langsung daftar 250.000 atau 500.000 dulu itu waktu itu daftar. Tuhan izin Om tidak lulus. Kenapa nggak lulus? Karena Om waktu itu lihat temannya Om semua itu nyontek semua, saling kerja sama semua pada waktu kerjakan ujian TOEFL. Om sama sekali nggak mau nyontek. Om percaya Tuhan Yesus sanggup tolong, Yesus sanggup tolong, pasti Tuhan tolong. Om kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Nggak lulus. Loh, wes doa kayak gitu loh, gitu. Dikasih nggak lulus, kecewa nggak? Sedikit. Loh kenapa tuh? Tapi Om waktu itu nggak kecewa karena masih sekali percobaan. Om daftar lagi, saya bayar lagi sekitar 250 atau 500, Om lupa. Kalau nggak salah 500, Om lupa gitu ya, di Petra. Sama, karena dari awal kan banyak yang tes, lama-lama makin menciut karena kan banyak yang lulus. Ada yang masuk lagi, yang habis skripsi itu masuk lagi.
nyontek semua. Om nggak nyontek lagi, dikasih nggak lulus lagi. Padahal sudah belajar, sudah berdoa, diizinkan melewati ujian kejujuran. Kamu jujur rugi 3 kali, nggak lulus lagi. Sampai aduh, aku ini guru les bahasa Inggris. Aku dulu ngelesi anak Om David Suryono bahasa Inggris. Yohana. Lek Om David Suryono tahu, mungkin nggak dipanggil aku tuh, nggak digaji. Untung aku sudah lulus, sudah nggak ngajar Om David Suryono waktu itu. Anaknya jadi aku terima duit nggak dibalik loh. Om David nggak ada di sini ya. Dirasa di sini mau apa? Ketoknya pinter ya nih, padahal bahasa Inggris 3 kali gak lulus, 4 kali daftar lagi ya. Lulus dah 4 kalinya, gak lulus lagi. Sampai aku geleng-geleng, aku bisa loh Tuhan, kok sampai gini Tuhan ya. Itu kalimat-kalimat yang utarakan karena Om masih manusia ya. Jadi Om ngobrol sama Tuhan, Om gak utarakan ke orang lain karena takut jadi badusan. Jadi kalian kalau curhat tuh sama Tuhan aja. Tapi diakhiri dengan ucapan syukur. Tapi selalu Om akhiri setelah doa. Jangan seperti anak lah, ngerengek sama orang tua, tapi selesai, ya udahlah Pak, tetap tak sayang. Gitu. Om ngobrol sama Tuhan gitu. Aku terus doa, aku udah sungguh-sungguh belajar. Tapi yang memang apa yang tak pelajari Tuhan Inggris ini Tuhan, di segini-gini toh. Tapi ya 4 kali kan. Ke-5 kali atau ke-6 Om lupa, mungkin ke-5 itu baru Tuhan sakno sama Om. Ada iki duit ditentekno. Istilah gak apa-apa lah, kamu udah lulus ujian kejujuran, tak kasih nilai yang baik. Akhirnya Om lulus yang ke-5 kalinya. Itu hasil kejujuran ya itu tadi. Kalau 250 berarti ke-5 kali berarti berapa? 1.250. Kalau 500.000 5 kali berapa? 2,5 juta. Antara itu nilai apa? Oh, biaya kejujuran lulus Petra. Gak tahu sekarang kejujuran lulus Petra harus tes TOEFL nggak ya? Sudah saat itu Om berhenti jadi guru les, langsung jadi sekolah Alkitab Enisa. Karena Om merasa malu. Sampai di sekolah minggu CUK bilang, Ren, coba aku kan lulusan Inggris, kamu kan teman sekolah minggu nggak tahu. Yo aku isin sih waktu itu C. Itulah. Jadi gak selalu kita turut firman itu selalu dapat mujizat dari firman itu. Tapi turut firman Tuhan bisa lalui mengalami hal-hal tak enak untuk membuktikan apakah kalian tetap memegang iman kalian terhadap firman Tuhan. Dan perubahan hidup itu jauh lebih penting daripada mujizat. Perubahan itu jauh lebih penting. Dan Om merasakan hasil dari kejujuran. 13 tahun Om bekerja oleh anugerah Tuhan. Tuhan percayakan hal-hal yang sangat penting-penting Om. Gak pernah mengalami hal yang bertentangan dengan batin. Karena indah, kejujuran itu dilatih sampai sedikit itu loh. Itu jadi kuat kalau menghadapi hal-hal yang dalam dunia kerja. Betul. Ya, jadi memang jadi kesimpulannya ketika kita mau berkomitmen ya pasti akan banyak proses-proses yang harus kita jalani untuk kita diuji semakin setia dengan Tuhan, semakin berkomitmen dengan Tuhan ya. Tapi ketika kita mau mengikuti proses itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ya kita akan melihat di ujungnya masa depan kita tetap pasti akan indah bersama dengan. Boleh satu ayat terakhir Om? Silakan Om. 1 Timotius 1 ayat 12 itu ayat kesayangan Om. Kalau kalian mempertaruhkan hidup kalian di meja judi, hidup kalian akan hancur. Judi itu membuat miskin, bangkrut, hancur. Jangan ada judi walaupun sederhana sekalipun, judi kartu apa. Perjudian kalian, pertaruhan hidup kalian, nanti kalian sudah kerja gitu ya, pertaruhan hidup kalian kepada bos kalian pun itu juga sia-sia. Karena manusia tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Tapi pertaruhan hidup kalian di dalam tangan Tuhan. Pertaruhan kan artinya judi kan, gambling kan. Tuhan kita nggak kelihatan loh, Tuhan Yesus nggak kelihatan loh. Tapi kalian tahu itu firman Tuhan dan
taruh hidup kalian, pertaruhkan hidupmu untuk taat akan firman Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. 1 Timotius 1:12. Ya, puji Tuhan. Jadi buat adik-adik yang sudah dengarkan firman Tuhan pagi hari ini dan juga yang sudah bertanya dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dibahas, ya adik-adik bisa simpan pertanyaan untuk next topik berikutnya. Adik-adik bisa tetap setia datang SM1 dan di talk show berikutnya adik-adik juga bisa ikut. Oke, silakan Om untuk ditutup talk show kita firman Tuhan pada pagi hari ini. Bisa berdoa atau mau nyanyi dulu silakan Om ya. Setelah Nggak apa-apa, terserah. Ya. Sekali ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, melewati lembah yang mata, ku kan tetap Oh, kita makin jadi semuanya, yuk kita nyanyikan satu lagu ini terakhir, kita masuk dalam doa. Sekalipun Tuhan, ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, melewati lembah air mata, ku kan tetap menyembahmu. Walaupun kami harus melewati lembah air mata sekalipun Tuhan, kami mau tetap berkomitmen menyembahmu. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun dia harus mati, tetap tidak mau menyembah patung. Seperti Yusuf Tuhan, walaupun diiming-imingi harta yang melimpah di rumah Potifar, tapi dia tidak mau mengorbankan kesuciannya. Seperti Abraham, walaupun harus kehilangan anak satu-satunya yang diidam-idamkan selama 100 tahun Tuhan, tapi kalau Tuhan mau ambil, Abraham rela. Tuhan, kami tahu ikut Engkau tidak selalu di mata kami itu enak, tapi kami percaya Tuhan, ujungnya itu adalah kedewasaan rohani kami, ujungnya adalah peningkatan rohani kami Tuhan. Kami percaya proses di dalam Engkau itu tidak enak Tuhan, tidak selalu enak, tapi kami percaya hasil dari proses itu adalah kemuliaan nama-Mu yang begitu indah. Kami mau belajar setia Tuhan dari kami muda di sekolah minggu ini Tuhan, SM1, belajar sungguh-sungguh firman Tuhan yang Kau taruh dalam mulut lidah guru-guru kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan itu menjadi bekal kami di sekolah kami, di keluarga kami, di lingkungan kami Tuhan. Dan walaupun kami harus melewati hal-hal yang tidak enak Tuhan, itu membuktikan bahwa masih ada Tuhan di sisi kami. Masalah itu masih ada Allah yang menaungi kami, yang mengangkat kami pada akhir masalah itu Tuhan. Kami mau belajar untuk berproses di dalam Engkau. Dari kami muda Tuhan, kami mau berdoa saat ini Tuhan, biar murid-murid sekolah minggu SM1 tempat ini menjadi murid-murid yang Kau taruh dalam tabung anak panah-Mu Tuhan, yang Kau asah terus sampai satu saat Kau siap luncurkan anak panah-Mu ini Tuhan, masuk dalam target-target-Mu Tuhan. Meskipun masih SD, tapi Kau punya target untuk anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP, SMA Tuhan. Kau punya target ilahi ya Tuhan, yang membawa kami Tuhan berguna untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami gak mau nganggur, kami gak mau berdiam diri Tuhan. Kami mau berproses dengan Engkau, dan Kau akan luncurkan kami itu Tuhan. Tuhan memberkati buat guru-guru SM1 tempat ini dengan pengurapan-Mu Tuhan, sehingga guru-guru sekolah minggu tempat ini bisa mengimpartasikan pengurapan-Mu Tuhan terhadap murid-murid tempat ini Tuhan, sehingga Tuhan, kami yang mengajar, kami yang menabur itu Tuhan, itu akan melihat hasil penaburan kami.
orang yang menabur itu akan menuai Tuhan. Murid-murid sekolah minggu kami akan kuat dimanapun ditempatkan Tuhan. Bahkan sekalipun nanti ditempatkan sekolah di luar negeri sekalipun, tetap kuat karena kami menabur kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus menabur, dan murid-murid kami akan kuat dalam Engkau. Makasih ya Tuhan Yesus buat teman-teman kami Tuhan yang masih dalam kebingungan Tuhan. Mungkin ada putus asa, ada kesedihan. Tuhan yang tolong berikan jalan keluar. Kami panggil namamu di dalam nama Yesus. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah penyembuh, penyedia dari yang tidak ada sekalipun menjadi ada Tuhan. Apapun Kau maha kuasa Tuhan, Kau maha kuasa. Juga kami berdoa buat murid-murid sekalian di tempat ini yang sudah lama tidak hadir Tuhan. Walaupun mungkin orang tuanya ikut, tapi dia tidak mau ikut Tuhan. Tuhan jamah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami